siapa tabaqah yang keenam? Dia adalah tabaqah yang paling kecil dari kelompok para tabi'in, yang mana mereka tidak pernah bertemu dengan para sahabat. Maka orang-orang yang hidup di tabaqah keenam meskipun tabi'in namun tidak pernah bertemu dengan para sahabat. Dan di sini contohnya seperti Imam Ibnu Jurayj di tabaqah yang keenam, dan juga Hajjaj Ibnu Abi Utsman Al-Kindi, dan juga Ziyad Ibnu Sa'ad bin Abdurrahman Al-Khurasani, yang mana dia min asbatin nas dari Imam Az-Zuhri, dan juga As'ath Ibnu Abi Sya'tha Al-Muharibi. Maka banyak di antaranya. Dan Khalid Ibnu Yazid telah ditautsik oleh para ulama seperti Ibnu Ma'in, Abu Zur'ah, An-Nasai, dan juga Ya'qub Ibnu Sufyan. Maka dia hanya pada derajat thiqah saja, tidak sampai kepada derajat imam. Adapun gurunya Khalid Sa'id Ibnu Abi Hilal, dia adalah Al-Laythi Abul Ala. Dan Sa'id Ibnu Abi Hilal sama-sama satu tabaqah, maka sama-sama di tabaqah yang keenam, sama-sama tabi'i yang paling kecil, sama-sama mereka tidak pernah melihat dari para sahabat. Maka di dalam satu tabaqah ini ada kaidah di dalam ilmi mustalahil hadis, dan nanti akan kita masuki riwayatul qarin dengan riwayatul mudabbaj. Maka makna riwayatul qarin dan makna riwayatul mudabbaj, maknanya adalah jika meriwayatkan seorang muhaddis kepada muhaddis yang lain yang hidup sezaman dengannya. Seperti kita meriwayatkan dari sama-sama muridnya Syekh Muqbil yang sepantaran dengan kita. Seperti kita pergi ke Yaman, maka murid-muridnya Syekh Muqbil yang belajar dengan kami, kita ketahui dan diketahui oleh semua muhaddisin misalnya. Kemudian setelah meninggal Syekh Muqbil, saya ketinggalan dari beberapa hadis karena sakit misalnya, atau karena ada sesuatu. Maka saya meriwayatkan dari sama-sama muridnya Syekh Muqbil yang sezaman dengan saya. Maka periwayatan saya kepada sama-sama muridnya Syekh Muqbil dinamakan riwayatul qarin. Riwayat dari qarin yang sama-sama satu guru dan sezaman. Maka riwayatul qarin ini dikatakan riwayatul qarin jika dia hanya meriwayatkan dari saudaranya tadi tanpa saudaranya itu meriwayatkan dari dirinya. Itu dinamakan riwayatul qarin. Maka riwayat Khalid di sini Ibnu Yazid kepada Sa'id Ibnu Abi Hilal dinamakan riwayatul qarin. Karena wallahu a'lam tidak didapati periwayatan dari Khalid kepada Sa'id berbalik. Maka ini dinamakan riwayat qarin. Maka tidak disebutkan bahwa di dalam kitab hadis Sa'id Ibnu Abi Hilal kebalik meriwayatkan dari Khalid Al-Juhfi. Maka jika di dalam kutubul hadis disebutkan kebalikannya, Khalid Ibnu Yazid an Sa'id Ibnu Abi Hilal, dan di riwayat yang lain Sa'id Ibnu Abi Hilal yarwi an Khalid Ibnu Yazid, baru dikatakan dengan mudabbaj, al-mudabbaj. Lalu bagaimana makna dari al-mudabbaj? Al-mudabbaj adalah periwayatan qarin
sesama mereka saling meriwayatkan. Maka di sini sama-sama di tabaqah yang ke-6. Di sana Imam Al-Bukhari Khalid ibnu Yazid Al-Jumhi yarwi an Sa'id ibnu Abi Hilal Al-Laythi. Sama-sama di tabaqah yang ke-6. Dilihat apakah ini riwayatul qarin atau riwayatul mudabbad. Apa definisi riwayatul qarin? Riwayatul qarin orang yang sezaman meriwayatkan dari temannya tanpa gayung bersambut. Maknanya tanpa dia pun meriwayatkan dari yang dia riwayatkan tadi. Dan ini yang zahir, bahwa Khalid ibnu Yazid Al-Jumhi hanya meriwayatkan dari Sa'id ibnu Abi Hilal, dan Sa'id tidak meriwayatkan dari Khalid ibnu Yazid. Maka di sini dinamakan periwayatan dari Al-Qarin. Namun jika ada riwayat di manapun, namun dengan syarat riwayat yang sahih, bahwa Sa'id ibnu Abi Hilal berkata haddatsana Khalid ibnu Yazid, sebaliknya, maka dikatakan riwayatul mudabbad. Dan riwayatul mudabbad seperti periwayatan para sahabat di antara mereka. Periwayatan sahabat sama-sama sahabi shahih di antara mereka. Maka ini dinamakan dengan al-mudabbad. Misalnya Ibnu Abbas sama-sama seumur dengan Ibnu Umar, kadang-kadang meriwayatkan dari mereka, maka dinamakan mudabbad. Adapun misalnya Abdullah Ibnu Umar meriwayatkan dari bapaknya Umar bin Khattab, riwayat apa namanya? Qarin. Jika memang tidak didapati Umar meriwayatkan dari anaknya Ibnu Umar, paham? Namun sesama para sahabat satu generation, satu tabaqah, Ibnu Abbas kadang-kadang meriwayatkan dari Abdullah Ibnu Umar, Abdullah Ibnu Umar kadang-kadang meriwayatkan dari Ibnu Abbas, sama-sama satu kurun, saling meriwayatkan, dinamakan riwayat mudabbad. Namun sesama sahabi, misalnya Abdullah Ibnu Umar banyak meriwayatkan dari bapaknya. Di antaranya hadis apa? Hadis Muslim yang kita lewati, ya apa tidak? Hadis Muslim yang panjang dari Umar tentang hadis Jibril. Maka dia meriwayatkan dari bapaknya. Maka apakah bapaknya meriwayatkan dari Ibnu Umar, yang mana dia lebih kecil? Maka jika tidak ada, berarti periwayatannya periwayatan qarin, sesama sahabi saling meriwayatkan. Paham ya gambarannya? Maka di sini dohirnya seperti itu. Sa'id ibnu Abi Hilal gurunya Khalid ibnu Yazid, yang sama-sama di tabaqah yang ke-6. Dan adapun Sa'id ibnu Abi Hilal dia rawi yang thiqah, disithqahkan oleh Imam Ibnu Sa'ad dan Imam Ibnu Khuzaimah dan Imam Ad-Daruqutni. Dan di sana ada yang mendhaifkan rawi ini padahal dia kedudukannya thiqah. Siapa dia? Ibnu Hazm mengatakan laisa bil qawi. Maka siapa dia Ibnu Hazm? Orang yang datang mutaakhir. Dan begitu keadaan Ibnu Hazm di dalam ilmu al-jarh wa ta'dil kurang kuat, dijadikan iktimad, dan banyak dari ucapan-ucapannya yang menyelisihi dari ilmu jarh wa ta'dil. Maka berkata Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar, Ibnu Hazm berkata laisa bil qawi, maka lam ara Ibnu Hazm fi tad'ifihi salafan. Aku tidak melihat kepada Ibnu Hazm dalam pendhaifan ini salaf. Ibnu Hazm datang jauh setelah para ulama ahlul hadis, ahlu jarh wa ta'dil. Maka dari mana ucapan Ibnu Hazm? Tidak ada salafnya, semua para ulama mentauhidnya. Dan untuk contoh bahwa Ibnu Hazm juga di dalam permasalahan jarh wa ta'dil tidak iktimad penukilannya, dia mengatakan di saat berkata hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, maka dia berkata, siapa At-Tirmidzi? At-Tirmidzi majhul. Imam besar, Imam At-Tirmidzi dikatakan majhul. Abu Isa At-Tirmidzi kata Ibnu Hazm majhul.
tidak diketahui, unknown. Maka ini dari pendalilan bagaimana Ibnu Hazm di dalam permasalahan al-jarh wa ta'dil tidak yu'tamad. Meriwayatkan dari Zaid, maka Zaid di sini adalah Zaid ibnu Aslam. Antum pernah belajar dengan kita tafsir dari Ibnu Zaid. Siapa? Abdurrahman ibnu Zaid ibnu Aslam. Ini dia bapaknya, Zaid ibnu Aslam. Maka Zaid ibnu Aslam mempunyai anak muhaditsin banyak. Di antaranya Abdurrahman, dan ini dia yang sering kita nukilkan di tafsir pelajaran kita karena dia seorang mufassir dan punya anaknya juga Abdullah dan yang lainnya, semuanya dhaif. Namun kelebihan Abdurrahman ibnu Zaid ibnu Aslam yang masyhur di tafsir Ibnu Zaid, dia dhaif di ilmu hadis, namun masyhur periwayatan dari tafsir. Dan di sini dia tidak meriwayatkan kepada siapa di atasnya, tapi bertumpu kepada dirinya, sehingga berbeda hukumnya dari periwayatan. Maka Zaid ibnu Aslam, bapaknya Abdurrahman ini Al-Adawi, dia termasuk dari Maula Umar ibn Khattab, sehingga nisbahnya kepada nisbah Umar, Maula Umar. Jadi Zaid ibnu Aslam Al-Adawi, Umar ibn Khattab Al-Adawi. Maka dia hidup di tabaqah yang ketiga. Dan tabaqah yang ketiga adalah pertengahan dari kelompok para tabi'in. Seperti di zamannya itu adalah di tabaqah yang ketiga Habib ibnu Abi Thabit dan Muhammad ibnu Sirin, Al-Hasan Al-Basri, Abu Sa'tha, Jabir ibnu Zaid, dan Atha ibnu Yazid Al-Laythi yang telah kita lewati di hadis Abi Hurairah. Maka derajat dari Zaid ibnu Aslam, maka Zaid ibnu Aslam masyhur dengan sebutan Zaid. Abdurrahman ibnu Zaid ibnu Aslam masyhur dengan sebutan Ibnu Zaid. Maka Zaid ibnu Aslam di sini derajatnya thiqah. Telah disebutkan oleh Imam Ibnu Adi, dia adalah rawi yang thiqah dan disiqahkan oleh Yaqub ibnu Syaibah, dan bahkan disebutkan min ahli fiqh wal ilm wa kana aliman bi tafsiril Quran. Maka dia dari pengajar tafsir Al-Quran, lahu kitab fihi tafsirul Quran, dan diambil ilmunya oleh Abdurrahman dan masyhur menjadi Ibnu Zaid karena Abdurrahman mempopulerkan, dia lebih masyhur dari bapaknya dari ilmu tafsir. Dan ditausiq oleh Imam Ahmad dan Abu Zur'ah dan Abu Hatim dan Muhammad ibn Sa'ad dan Imam An-Nasa'i. Dia di sini rawi yang thiqah. Kemudian meriwayatkan dari Atha ibnu Yasar. Atha ibnu Yasar Al-Hilali Al-Madani, dan dia hidup di tabaqah yang kedua. Lihat bagaimana sanad ini panjang, karena tadi ada periwayatan qarin. Tabaqah yang ke-6 meriwayatkan dari tabaqah yang ke-6 juga. Dan Laits ibnu Sa'ad meriwayatkan dari gurunya Al-Jumhi juga antara tabaqah ke-7 ke tabaqah yang ke-6. Dan tabaqah yang ke-6 Al-Jumhi meriwayatkan dari Sa'id ibnu Abi Hilal, tabaqah yang ke-6. Dan dari tabaqah tadi Zaid ibnu Aslam, tabaqah ketiga, masih meriwayatkan kepada Atha ibnu Yasar, tabaqah yang kedua. Maka Atha ibnu Yasar Al-Hilali di tabaqah yang kedua. Siapa tabaqah yang kedua? Tabaqah kibar at-tabi'in wal mukhadramin. Mereka adalah tabaqah dari setelah sahabat, kibar tabi'i dan juga para mukhadram.
Kibar tabi'i maknanya tabi'i yang usianya sudah pada tua. Dan makna mukhadram, bedanya dengan para tabi'i kabir, mukhadram bisa jadi dia hidup di zaman Nabi dan masuk Islam, namun tidak bertemu dengan Nabi. Seperti Uwais Al-Qarni yang pada saat itu di Yaman tidak bertemu dengan Nabi dan dia telah masuk kepada Islam. Dan juga selain itu adalah para muhadramin yang hidup di zaman Nabi namun tidak bertemu dengan Nabi. Maka ini tabaqah yang kedua. Maka tabaqah yang kedua setelah tabaqah yang pertama para sahabat, maka mereka lah tabaqah yang kedua. Maka apa Ibnu Yasar di tabaqah yang kedua? Seperti Humaid ibni Abdurrahman ibni Auf. Maka anaknya Abdurrahman ibni Auf, Humaid, termasuk dari tabaqah yang kedua. Dan Rib'i ibni Hiras termasuk tabaqah yang kedua. Dan Humran, antum ingat di Umdatul Ahkam, Humran maula Utsman ibni Affan yang meriwayatkan wudu. Maka itu di tabaqah yang kedua. Di mana Humran dibeli oleh Utsman di zaman Abi Bakar As-Siddiq. Dibeli di zaman Abi Bakar As-Siddiq. Dan juga Sa'id bin Musayyib dari ketuanya atau sayyidnya para tabi'in.